warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahhadana bi'aidi ummati wahidah min ghairi wa nashkuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika lah, tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fil haqqi jihadi. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan yang penuh dengan keberkahan. Hari kita saksikan jutaan saudara kita berkumpul di tanah suci, menunaikan ibadah haji, membesarkan asma Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dimuliakan sebagai duta-duta Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini juga kaum muslimin di tempat yang lain menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menaikkan salat Id, mendengarkan khutbah. Setelah itu mereka lanjutkan dengan penyembelihan dan pembelian hewan kurban. Sepanjang hari tasyrik, lantunan kalimat thayyibah senantiasa dikumandangkan sehingga senantiasa memberkah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa hari ini sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha mempersatukan umat ini. Di Padang Arafah, Mina dan Musdalifah, juga di depan Ka'bah antara Safa dan Marwah, jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka berbondong-bondong datang, tidak mengenal kasta, tidak mengenal suku dan budaya. Mereka disatukan dengan sama-sama menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mempersembahkan ketaatan total mereka kepada Islam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang lain seperti kita hari ini, miliaran umat Islam juga berkumpul bersama merayakan Idul Adha. Mereka menunaikan sholat Id, berkurban, mengumandangkan kalimat takbir hingga hari tasyrik usai. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Bukankah hal ini suatu hal yang luar biasa bagi kita sebagai kaum muslimin? Merasakan persatuan ini, betapa indah persaudaraan ini. Kita diikat bukan karena suku bangsa, bukan karena budaya, bukan karena warna kulit, tapi kita diikat oleh ikatan akidah Islam. Akidah inilah yang menghapus sekat-sekat perbedaan suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Akidah ini pula yang menyingkirkan perbedaan kasta dan status sosial, lalu membuat manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahikumullah, bukankah hanya luar biasa pula bagi kaum muslimin? Kita tahu bahwa hari ini jumlah umat Islam 1,9 miliar muslim di dunia. Tentu mereka memiliki potensi yang berbeda serta sumber daya alam yang luar biasa. Andai kaum muslimin hari ini bersatu, pasti mereka akan kembali menjadi umat yang disegani. Pasti umat Islam akan mengendalikan dunia. Mereka akan menciptakan keadilan. Umat Islam akan menciptakan manusia yang beradab, berbeda dengan kondisi saat ini. Dunia saat ini dikuasai oleh para imperialis barat dengan ideologi kapitalismenya. Barat telah mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara lain. Mereka menciptakan perbudakan modern melalui dengan neoimperialisme penjajahan. Mereka pula mencabut nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia hari ini seakan-akan tidak ada harganya. Kaum muslimin telah Allah tetapkan sebagai umat satu-satunya umat terbaik, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kenyataan hari ini, kaum muslimin menjadi umat yang dipinggirkan dan terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Sebabnya karena mereka tidak bersatu. Mereka hanya merasakan persatuan semu ketika mereka bersatu pada saat Idul Adha dan melaksanakan ibadah haji. Usai peribadatan ini, umat lagi-lagi bercerai-berai. Mereka bahkan saling memfitnah. Sebagian mereka bahkan memerangi saudara yang lain. Mereka seperti tak pernah bersaudara. Sebagian besar umat ini pun hanya menyaksikan derita saudara seiman di Myanmar, di Uighur, Suriah atau Palestina. Miliaran jiwa umat ini seperti buih di lautan. Mereka tidak peduli dengan nasib saudara di belahan dunia lainnya. Dari sudut lain, kita juga menyaksikan sebagian muslim justru berangkulan dengan orang-orang fasik. Bahkan mereka tidak segan-segan berangkulan dengan kaum kafir imperialis yang telah menyebabkan umat ini menderita. Hal itu mereka lakukan justru ketika tangan mereka tidak mau terbuka menyambut saudara seiman dengan alasan perbedaan mazhab dan golongan. Seolah hilang ingatan, sampai lupa siapa saudara dan siapa kaum durjana. Mereka sibuk mengungkit-ungkit terus perbedaan, lalu saling mencaci maki saudara seiman, seakan-akan lupa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia itu keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, momen ini adalah semestinya kita menguatkan kembali makna persatuan umat dalam jalinan kokoh ukhuwah Islamiyah. Umat ini harus kembali bersatu, laksana satu bangunan yang kokoh tidak bercerai-berai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Begitu juga sabda baginda Rasul, inna
mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Sungguh mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagian menguatkan dan sebagian yang lainnya. Persatuan hakikatnya baru akan terlaksana manakala umat ini berada dalam satu naungan institusi yang hari ini dimonsterisasi oleh musuh-musuh Islam. Kita tahu bahwa dulu sepanjang sejarah Islam pernah berjaya menguasai 2/3 dunia. Selama 1000 tahun lebih, umat Islam hanya selalu dipimpin oleh satu pemimpin saja, yang sering kita kenal dengan istilah khalifah. Begitu kuatnya persatuan mereka. Pada suatu saat pada masa Bani Abbasiyah, ada seorang wanita muslimah yang diganggu oleh orang Yahudi. Maka sang pemimpin, sang Khalifah Mu'tazim Billah mengerahkan ribuan pasukan perang hanya untuk membebaskan satu wanita saja. Begitu juga apa yang pernah dialami oleh Sultan Abdul Hamid II ketika orang Yahudi yang bernama Tadharsal, mereka merayu sang khalifah untuk memberikan tanah Palestina. Apa jawaban dari sang pemimpin? Beliau mengatakan, tidak mungkin aku serahkan tanah Palestina walaupun sejengkal, karena tanah Palestina didapatkan dengan darah para syuhada. Itulah ketegasan para pemimpin Islam. Kita tahu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena dorongan akidah Islam. Maka dari itu umat Islam, kita harus sapatkan barisan kita, kuatkan iman kita. Karena keimanan menuntut ketaatan secara utuh terhadap ajaran Islam. Menurut Syekh Muhammad Saltuk, Islam menuntut penyatuan akidah dengan syariah. Masing-masing tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah dasar memancarkan syariah. Syariah merupakan wujud nyata lahir dari akidah. Dengan kata lain, akidah adalah fondasi, sedangkan syariah adalah bangunan berdiri di atasnya. Karena itu, akidah tanpa syariah bagaikan fondasi tanpa wujud bangunan, sehingga abstrak dan sulit diukur. Sebaliknya, bangunan tanpa fondasi juga tidak mungkin karena ia akan runtuh. Karena itu pula para ulama menyatakan bahwa keimanan adalah aspek batinnya, sedangkan syariah adalah aspek lahiriah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Idul Adha kita diajari ketaatan luar biasa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ragu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengerjakan perintah penyembelihan meskipun itu mengorbankan yang amat besar bagi untuk keduanya. Nabi Ibrahim mengorbankan putra kesayangannya, sedangkan Nabi Ismail mengorbankan hidupnya. Keduanya dengan penuh keyakinan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dan memberikan kemenangan kepada mereka berdua. Demikian seharusnya sikap seorang muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menawar, meragukan atau mencari aturan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan berupa Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ada muslim yang begitu khusyuk ketika menjalankan perintah sholat, pemurah dalam bersedekah, ringan tangan dalam menolong, bibirnya senantiasa basah dengan zikir dan selawat. Namun ketika disuruh melaksanakan hukum jinayat, hukum muamalah, apalagi berhukum dalam kehidupan bernegara dan masyarakat dengan menggunakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi ragu, bahkan tidak sedikit yang menolak. Di antara alasan penolakan mereka adalah mereka mengatakan masyarakat hari ini sudah dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, yakni bersepakat untuk menyingkirkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menjadi pertanyaan,
Sejak kapan kesepakatan manusia bisa menyingkirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah nabinya, juga menghapus hukum-hukum Islam? Bolehkah karena kesepakatan kemudian masyarakat menghalalkan LGBT, menghalalkan riba, mengizinkan negara terus-menerus memungut pajak dan mencekik rakyatnya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Jika kalian menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian di jalan Allah. Mereka tidaklah hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidaklah hanya berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula halal haram, keduanya adalah telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bukan berdasarkan kesepakatan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma halallahu fi kitabi fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram." Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, itulah yang halal, dan apa saja yang Allah haramkan, itulah yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bercermin pada ketundukan mereka, kita patut bertanya, sudahkah kita memiliki ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tunduk dan patuh pada setiap perintah dan larangannya, atau sebaliknya? Apakah kita tidak tahu bahwa mengimani sebagian syariahnya dan mengingkari sebagian lainnya dalam mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Sungguh orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara demikian iman atau kafir. Mereka orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Perhatikanlah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang mengimani sebagian ajaran Islam, mengingkari sebagiannya, sebagai orang kafir yang sebenar-benarnya. Nauzubillahi min zalik. Pasti setiap muslim tidak mau mendapatkan sebutan dari Allah yang dinyatakan dalam ayat ini. Setiap muslim selemah apapun imannya, pasti ingin dicatat sebagai hamba yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hamba yang telah dipanggil masuk ke dalam barisan hamba-hambanya yang masuk dalam jannahnya. Mari kita berusaha untuk memastikan diri kita, apakah kita termasuk ke dalam barisan tersebut. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menguatkan kita untuk memberikan pertolongan, merapatkan barisan kita untuk merealisasikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah. Insya Allah kehidupan ini akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala umat Islam menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Al-Quran menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sekiranya suatu negeri, suatu bangsa mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran, bertakwa bermakna mengamalkan semua yang diimaninya, insya Allah pasti Allah menurunkan barokah dari langit dan membukakan barokahnya dari perut bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa yakum fi dzikri wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim aqulu wa astaghfiru li wa lakum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشر الكلمة وخص بها بنبوة نبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيب ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita teguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan diri kita dengan sebenar-benarnya kepada syariatnya. Itulah bukti nyata iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin ketaatan dan pengorbanan di jalan Allah untuk menjalankan, memperjuangkan Islam secara kafah amatlah berat. Mungkin kenikmatan dunia ini rasanya amat memikat, namun ketahuilah kenikmatan dunia dan seisinya amat kecil, bahkan hampir tidak ada. Baginda Rasul menyampaikan, kata baginda Rasul, demi Allah tidak ada perbandingan dunia ini dengan akhirat kecuali seorang yang memasukkan jadinya ke samudra yang luas. Maka perhatikanlah berapa yang dia dapat. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر ولله الحمد.